menariknya ya, ini ada salah satu kelompok karawitan yang berdiri di Rusia. Ya, ini salah satu pecinta tradisi. Saya lihat ya, memang semuanya bule, tapi pengendangnya ini orang Indonesia. Cermati nanti ya. Nah, ini jadi ketika melihat lingkungan sekitar ya, tidak ada yang bisa diajak untuk bergerak, akhirnya dia harus keluar negeri bergerak, menjual keilmuannya, skillnya ya, cinta terhadap budayanya untuk mengajari orang-orang asing, sehingga menjadi nilai tawar lebih. Ini kebetulan di masa pandemi ini dia melakukan live streaming juga. Bahkan ketika pagelaran di Indonesia, dia datang dari Rusia dan mengikutinya. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fadhani di akun Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang budaya. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca istighfar dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang pandemi COVID-19 dari kacamata kebudayaan. Oke, jadi pada video pertama tentang kebudayaan yang saya sudah berbicara tentang dinamika kebudayaan, bagaimana perubahan kebudayaan itu dipengaruhi oleh dua, jadi dari dalam masyarakat dan dari luar masyarakat. Nah, bagaimana COVID-19 ini ketika dilihat dari dinamika kebudayaan? Nah, menariknya di sini adanya COVID-19 ini, menariknya ini adalah seluruh dunia merasakan pandemi ini ya kan, tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Nah, sehingga ya ketika dilihat dinamikanya, maka ini juga terdiri dari dalam masyarakat. Apa dia dalam masyarakat, yakni angka kematian dan migrasi ini juga terjadi. Angka kematian dengan COVID-19 ini cukup besar, sehingga dampak terhadap perubahan-perubahan kebudayaan juga cukup besar. Kemudian migrasi, jadi perpindahan yang sempat viral tentang mudik dan pulang kampung gitu kan, di video tentang bahasa. Jika belum menonton, nanti cari ya di playlist bahasa. Nah, lantas apakah ini juga dari ada dinamika yang berasal dari luar? Iya, kelima-limanya ada ya. Apa saja wujudnya, bagaimana? Nah, mari kita bicarakan faktor pertamanya ya. Kenapa ini adanya dinamika kebudayaan dari luar ya? Karena ketika dari dalam tadi yang secara masif, sehingga banyak sekali kan diupdate berapa korban-korban dari pandemi ini gitu kan. Itu terus dari media, baik media cetak maupun media elektronik, bahkan media online mengabarkan itu terus. Nah, sehingga terjadinya dinamika ini mau tidak mau sangat cepat. Yang pertama adalah cultural lag, perbedaan taraf kemajuan unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat ya. Dengan adanya pandemi, kemudian pemerintah menerapkan PSBB, bahkan lockdown ya kan, untuk daerah-daerah yang memang zona hitam. Awalnya dulu zona merah sampai adanya zona hitam gitu kan. Nah, mau tidak mau ya, ketika tidak beraktivitas sama sekali, tentunya akan terjadi kejomplangan aktivitas kebudayaan gitu ya. Sehingga taraf kemajuan ketika dipaksakan, mau tidak mau, ketika kita mau menstabilkan ya, mau menstabilkan kehidupan, pola hidup masyarakat dari segala lini ya, harusnya kita harus beradaptasi dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat kita saat ini. Nah, sehingga ada anjuran kerja dari rumah, belajar dari rumah kayak begitu kan. Tetapi kalau belajar saya rasa bisa dilakukan dari rumah, tapi bekerja tidak semuanya pekerjaan itu bisa dikerjakan di rumah, iya kan? Oke. Dari faktor di situ
ya. Maka nomor satu ini ketidaksiapan infrastruktur, bahkan yang cukup mengejutkan ketika Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita ya, Kementerian Pendidikan itu tidak tahu kalau listrik dan internet di Indonesia ini belum merata, ya kan. Kita bisa menyimak bahwa di Papua ya, di Papua itu ada yang sampai naik ke naik ke atas pohon demi bisa mengajar murid-muridnya kayak gitu kan. Nah, ini kesiapan infrastruktur kemudian tidak sama karena di seluruh Indonesia tidak sama. Kemudian dua, penerimaan masyarakat akan percepatan ya, katakanlah semacam ini ya, untuk sekolah saja ya, untuk sekolah misalnya atau untuk mahasiswa ya. Ketika mereka dipulangkan ya, misalnya yang kuliah di luar kota dipulangkan semua belajar dari rumah. Nah, ketika rumahnya itu sinyalnya sulit ya, tentunya kan tidak bisa menerima ini. Tapi secara psikologi itu siap, secara teknologi siap, tapi secara jaringan tidak ada. Mau bagaimana gitu? Bisa, tapi harus mencari wifi keluar, entah itu ke warnet atau ke warung-warung yang menyediakan fasilitas wifi gratis, tapi harus pesan minuman, gak ada yang gratis sebenarnya kan. Jadi semacam itu. Nah, yang ketiga, masyarakat kita ini masih ada yang gagap teknologi ya. Jadi ketika ada hoax tentang corona, masyarakat ini ditelan mentah-mentah dan lain sebagainya. Ini salah satu dinamika bagian dari cultural lag kayak gitu kan. Nah, salah satu contohnya ini di Makarim ya, seperti yang saya sebutkan nanti, ini sudah ada di CNN gitu kan, tentang pemerataan tadi. Kemudian tentang poin yang kedua, perubahan dinamika kebudayaan yang kedua adalah cultural survival. Adanya unsur kebudayaan yang tetap bertahan ketika yang lain mulai luntur. Nah, apa itu kira-kira? Ketika dipikir-pikir, ketika tidak mencermati secara detail, maka rasanya tidak ada kan. Nah, tetapi menariknya ini ada seorang dalang gitu ya. Ada seorang dalang yang langsung beradaptasi ya. Dia live streaming melalui YouTube ya. Sebenarnya saya lihat, saya cross check, memang beliaunya ini tidak hanya di masa pandemi ini ya, tapi ketika di masa pandemi tidak banyak atau bahkan tidak ada job sama sekali. Dia mengumpulkan seluruh awaknya ya, awak pertunjukan itu untuk menggelar pertunjukan secara live streaming ya. Nah, jadi tidak ada yang menonton, tidak ada yang mendatangkan, sehingga tidak ada gajian, tapi live streaming ya. Saya rasa ketika saya perhatikan yang nonton itu cukup banyak, jadi saya rasa adsense-nya juga sudah jalan gitu kan. Nah, dengan begitu tentunya dalang ini bisa menyelamatkan punggawa-punggawonya ya, dari sindennya kayak gitu kan. Kemudian seluruh kru-krunya, bahkan yang bagian angkat-angkat kayak gitu kan, wiyogo-wiyogonya kayak gitu apa ya. Memang ada sebagian wiyogo atau sinden itu yang punya pekerjaan lain, bertani, ngojek dan lain sebagainya, tapi ketika pekerjaannya hanya di wayang tersebut ya, total tidak ada cabang yang lain pekerjaannya, tidak ada sambian yang lain, tentunya tidak ada kemasukan sama sekali. Nah, alhamdulillah salah satu dalang ini bisa merespon perubahan itu. Kemudian yang kedua, ketika banyak yang mengeluhkan tentang generasi-generasi yang tidak mau mempelajari wayang, tidak mau megang gamelan, tidak mau belajar nembang kayak gitu ya, tidak mau ludrukan dan lain sebagainya, ini dianggap sebagai sebuah kecemasan. Kenapa? Masyarakat atau generasi milenial ini menganggap itu kuno. Nah, tetapi menariknya ya, ini ada salah satu kelompok karawitan yang berdiri di Rusia ya. Ini salah satu pecinta tradisi, saya lihat ya, memang semuanya boleh, tapi pengendangnya ini orang Indonesia. Cermati nanti ya. Nah, ini jadi ketika melihat lingkungan sekitar ya, tidak ada yang bisa diajak untuk bergerak
akhirnya dia harus keluar negeri bergerak mengajari orang-orang asing, sehingga menjadi nilai tawar lebih. Ini kebetulan di masa pandemi ini dia melakukan live streaming juga, bahkan ketika pagelaran di Indonesia dia datang dari Rusia dan mengikutinya. Nanti simak di YouTube channelnya gitu ya. Kemudian yang poin yang ketiga, cultural conflict, pertentangan karena adanya perubahan kebudayaan. Nah, kira-kira pertentangan apa yang muncul di masa pandemi ini ya? Ini ada satu ketika saya melihat video ini cukup tergelitik ya. Jadi ada wanita cantik yang memilih bersih-bersih ditimbang bayar denda ketika ada ia melanggar PSBB gitu ya. Ya, ini ada konflik kayak gitu kan. Masyarakat kita belum terbiasa ketika diterapkan PSBB kayak gitu, sehingga mereka melakukan tetap aktivitasnya ya, seperti yang saya sebut di awal bahwa tidak semua pekerjaan, tidak semua aktivitas bisa dikerjakan di rumah. Nah, tetapi ketika pemerintah sudah menerapkan PSBB ya, mau tidak mau seluruh warga Indonesia harus menaati. Tetapi ya sekali lagi lah, ini ada yang menentang, kebetulan dia perempuan yang cantik kayak gitu ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang patut untuk dibicarakan media ya. Sebenarnya kekonyolan teman-teman media di sini. Kemudian cultural shock ya, kecemasan karena kehilangan atau tidak mengenal simbol kebudayaan. Apa kira-kira di masa pandemi ini dinamika cultural shock ini? Jadi hampir 7% publik cemas sama corona ya kan. Nah, ini salah satunya. Corona dan kecemasan publik ini sudah menciptakan kegelisahan yang masif. Orang-orang sampai akhirnya terus awalnya tidak percaya gitu kan, tidak percaya corona ini konspirasi dan lain sebagainya, tapi berita kematian terus bermunculan. Tidak mau akhirnya panik, adalah berhati-hati, mulai tertib, menjaga kebersihan, taat dengan peraturan pemerintah kayak gitu ya. Jadi semacam itu. Kemudian karena adanya berita yang terus-menerus itu, sejumlah pasien keluhkan kecemasan ya COVID-19 di RSJ Lampung. Ini Lampung terjadi bahwa mereka benar-benar panik sampai akhirnya saya baik-baik saja kah, memeriksa kejiwaannya ke rumah sakit jiwa kayak gitu kan. Nah, ini tentunya ketika diperhatikan, ini pandemi ini dampaknya sangat hebat ya. Jadi kita tentunya harus berhati-hati, tetapi bukan berarti kita takut untuk melakukan aktivitas, tidak ya. Hati-hati itu bukan berarti takut, hati-hati itu bukan berarti berani kayak gitu. Kemudian poin yang terakhir, perubahan dinamika kebudayaan, future shock ya, keterkejuan terhadap masa depan. Kira-kira ya, apa kira-kira? Nah, menariknya ini sempat dibahas oleh seorang pebisnis yang dia dulu sempat kuliah di intelijen. Siapa dia? Sudah tahu, Bosman Mardigu atau Mardigu Wowi ya. Dia menyebutkan bahwa perbankan saat ini sudah alarmnya warna menyala, warna merah. Nah, sehingga salah satu akibat itu negara ini sudah mulai menipis sehingga dimunculkan wajah normal. Kemudian bank pun tidak mau kolaps. Realitanya banyak BUMN kita yang sudah gulung tikar. Tentunya mau tidak mau BUMN yang lain pun, bahkan pengusaha-pengusaha swasta harus merespon cepat. Salah satunya ini bunga kredit dan deposito BCA turun ya. Anda yang punya deposito ya patut untuk cemas ya. Jadi semacam itu. Ini ada beberapa contoh. Tidak semuanya, tentunya masih banyak sekali fenomena-fenomena yang sangat mengejutkan ketika kita lihat dari kacamata kebudayaan. Tentunya ada plus dan minusnya. Buktinya tadi secara high culture, wayang ini naik, perekonomian turun ya. Ada pasang surutnya semacam itu. Tentunya percepatan ini, COVID ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Tidak melulu musibah itu hanya memunculkan dampak negatif. Jadi cermatilah, fahamilah, dan resapi. Anda akan menemukan sesuatu dan bergeraklah. Itu adalah gerakan positif. Temukan dan
terus beraktivitas dan jaga kesehatan. Oke, semoga video ini menjadi video yang bermanfaat. Tentunya untuk mengakhiri, mari kita baca sholawat sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga saja video kali ini bisa membawa manfaat. Sampai ketemu lagi di kanal Dosen 9 Trik di postingan-postingan selanjutnya. Bila Anda belum tahu kanal ini tentang apa, kanal ini berbicara tentang seputar dunia dosen. Tentunya yang sudah pasti ini berbicara tentang bahasa, sastra, budaya. Oke, cukup sekian itu. Kalau Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di kanal saya, Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.